pada tanggal 23 Maret 2010, Sekolah Dasar Chao Tangpo di Kota Bayangping, Provinsi Hubei, menjadi saksi atas sebuah kasus yang mengerikan, di mana sekumpulan siswa sedang berkumpul di depan gerbang sekolah sebelum memasuki kelas. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria paruh baya yang sedang memperhatikan mereka. Pria itu mendekat dan tanpa disangka, dia langsung menebas siswa-siswa itu menggunakan sebuah pisau. Pria yang mengamuk itu pun segera ditangkap dan diamankan oleh seorang petugas kebersihan, guru, salah satu orang tua murid, dan beberapa polisi lalu lintas yang kebetulan berada di dekat kejadian. Namun sayang, hanya dalam hitungan 55 detik, 8 siswa yang diserang harus kehilangan nyawa mereka, sedangkan siswa lainnya mengalami luka-luka. Sang pelaku yang telah diamankan pun akhirnya diketahui jika dia merupakan warga setempat bernama Zeng Mingseng yang dilahirkan pada tahun 1968, di mana dia berprofesi sebagai dokter bedah. Walaupun Zeng mempunyai latar belakang dari keluarga yang tergolong miskin, namun ayahnya berusaha untuk menyekolahkan Zeng dengan setinggi-tingginya hingga berhasil membuat putranya itu menjadi seorang dokter ahli bedah. Dari keterangan teman-temannya, Zeng dikenal sebagai pribadi yang cukup pendiam. Pada tahun 2009, secara mengejutkan, Zeng memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Kepada teman-temannya dia berkata, jika dia mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah rumah sakit yang besar, yang tentunya dengan gaji yang lebih tinggi. Namun kenyataannya, diketahui jika Zeng malah menjadi seorang pengangguran, di mana dia hanya menghabiskan waktu dengan berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya, sambil bermain mahjong dengan orang-orang di sana. Sebagian orang-orang di sana mengatakan jika Zeng merupakan sosok yang tidak begitu ramah, di mana dalam beberapa kesempatan terkadang Zeng tidak menyapa mereka saat bertemu. Namun sebagian lagi mengatakan jika Zeng cukup ramah meski terkesan pendiam. Mereka mengatakan jika Zeng sering memberi nasihat tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Namun mereka semua sepakat jika Zeng merupakan sosok yang begitu hemat dalam hal keuangan, di mana Zeng tinggal di tempat yang cukup kecil bersama ibunya yang sudah tua dan bersama adik laki-lakinya yang sudah berkeluarga. Seiring berjalannya waktu, para tetangga yang memperhatikan Zeng mulai menemui keanehan terhadap Zeng, di mana Zeng yang sering duduk di depan toko pada malam hari sering terlihat bergumam sendirian. Diketahui juga jika Zeng sering menceritakan hubungannya yang kandas bersama kekasihnya kepada orang-orang yang dia temui. Namun hanya sedikit orang yang percaya terhadap cerita Zeng itu. Sehari sebelum penyerangan itu, sang penjaga toko kue di pinggir jalan sempat berbincang dengan Zeng, yang mengatakan jika Zeng mempunyai niat untuk membuka usaha sama seperti dirinya. Namun nyatanya pada keesokan harinya, pada tanggal 23 Maret 2010, Zeng malah menyerang para siswa dasar dengan membabi buta, yang berakhir dengan jumlah korban 10 orang. 8 siswa harus kehilangan nyawa dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Orang pertama yang merespon kejadian itu adalah Liu Ruying, seorang petugas kebersihan yang berada di dekat kejadian itu. Dia berusaha menghalau Zeng menggunakan gagang sapu yang dibawanya. Kemudian kejadian itu juga direspon oleh seorang guru bernama Gen Guoping, seorang guru olahraga, yang kemudian juga ikut membantu Liu untuk mengamankan Zeng yang mengamuk. Yang mana kemudian beberapa polisi lalu lintas juga merespon kejadian itu, yang membuat Zeng berhasil diamankan. Setelah penangkapan itu, Zeng mengatakan jika dia melakukan hal itu untuk membalas dendam kepada masyarakat. Namun dia tidak menjelaskan tentang dendam apa yang dia maksud. Zeng yang awalnya terlihat melawan dengan argumennya ketika penyelidikan, kini berubah menjadi diam dan bahkan tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Namun tiba-tiba dia mengatakan suatu hal, jika hal itu sepenuhnya bukan salahnya, melainkan salah dari sang kekasih, di mana dia mengatakan jika keluarga pacarnya itu telah menganiayanya selama bertahun-tahun. Para wartawan pun melacak keberadaan wanita yang Zeng maksud, dan setelah menemukannya, wanita itu pun memberi pernyataan jika dia tidak pernah berpacaran dengan Zeng.
Meski telah mengenalnya selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya Zheng Mingsheng pun dinyatakan akan dihukum mati. Zheng sempat mengajukan banding, namun hal itu ditolak, yang mana eksekusi hukuman Zheng pun tetap dilakukan. Dan inilah kisah dari Zheng Mingsheng yang mengamuk di depan gerbang sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.